Jadi kita mulai ke modul 13 ya. Sebelumnya sudah membahas mengenai pengolahan dan pemanfaatan biji nikel. Sekarang kita membahas pengolahan dan juga nanti pemanfaatannya untuk biji besi ya. Nah, kemudian ini sebelum ke pengolahannya kita mempelajari dulu atau melihat dulu karakteristik dari besi, baik itu logam murninya ya, iron seperti ini, maupun setelah ditambahkan unsur pemadu ya, baja terutama karbon di sini. Jadi besi itu merupakan unsur terbanyak keempat yang tergantung di kerak bumi secara keseluruhan ya. Setelah oksigen, silikon, dan aluminium, tapi eh, tidak semua besi yang dikandung pada bumi itu bisa bernilai ekonomis untuk ditambang dan juga untuk diolah menjadi di industri besi baja. Jadi hanya beberapa karakteristik tertentu ya. Kemudian ini juga yang jika kita bandingkan dengan nikel ya yang sebelumnya dibahas, ya di sini ada ya. Ini untuk di sini dibandingkannya terhadap aluminium dulu ya yang warna hijau itu mempunyai aluminium nanti minggu depan yang akan dibahas ya mempunyai termokonduktivitas yang lebih baik ya, tapi kekuatannya dia punya lebih tinggi ya besi ini secara unsurnya. Kemudian dengan nikel itu sama juga ya, jadi biasanya nikel sebagai bahan pemadu untuk Fe di sini untuk memperkuat fasanya sehingga lebih kuat dan juga bersifatnya lebih ductile sehingga mudah dibentuk ya. Jadi untuk uh, paduan stainless steel itu atau baja tahan karat ya itu dipadu dengan nikel. Kemudian ya nanti yang akan dibandingkan ya kekuatannya dengan aluminium ya terutama. Itu karena densitas dari besi itu kan lebih tinggi sehingga nanti keunggulan dari paduan aluminium itu dia bisa mempunyai selain kuat juga densitasnya lebih rendah ya sehingga lebih ringan. Nah, tapi kekuatan besi ini ya dia lebih kuat ya dibandingkan aluminium apapun yang nikel ya. Hardness-nya itu bisa tinggi dan terutama strength-nya di sini ya. Strength-nya itu lebih tinggi dibandingkan nikel sehingga penggunaannya nanti untuk bidang konstruksi itu lebih banyak. Jadi jika nikel itu sebelumnya digunakan juga sebagai pemadu baja tahan karat ya, itu yang paling banyaknya, dan industri baterai ya karena sifat kemampuan untuk menyimpan energinya. Sedangkan besi itu kebanyakannya itu untuk struktural ya, dan juga untuk bahan pemadu dan juga untuk industri otomotif terutamanya. Nah, kemudian harganya ini harga untuk pure Fe-nya ya dibandingkan dengan nikel itu ya harganya relatif nikel yang lebih mahal. Nah, itu besi tapi pengolahannya tidak besi murni ya, walaupun memang ada juga besi disebut namanya besi cor ya. Nah, itu sebenarnya besi cor juga punya kandungan karbon juga. Jadi di sini dia disebut baja karena kandungan karbonnya itu berada di antara 0,2% sampai 2,1% berat, tergantung dari grade dari bajanya itu. Jadi setelah jadi awal mula dari pengolahan biji besi itu ada dua tahap ya. Jadi pertama membentuk iron making-nya, unsur Fe-nya, baru setelah itu membentuk bajanya yang sudah ada paduannya, terutama yang kandungan karbonnya sudah berkurang ya dari sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian jenis-jenisnya yang lain ya, ataupun sifatnya itu dia kuat ya, kuat dan tapi dia tidak terlalu brittle dibandingkan material keramik ya. Kalau material keramik kan dia sangat kuat tapi dia mudah bersifat getas ya, jadi mudah pecah. Nah, jadi ini tergantung dari kandungan karbonnya. Seperti ini tadi ya, yang tadi baja itu kandungan karbonnya 0,2 sampai 1,5% berat. Dia
kuat tapi juga bisa dia lunak ya, jadi sehingga bisa mudah dibentuk juga. Nah, untuk yang besi wolf artinya ini besi yang bisa ditempa ya, yang low carbon ya, besi tempa di situ kandungannya sangat kecil ya, 0,02 sampai 0,08 itu bisa ditempa ya, jadi dipukul-pukul seperti itu ya, seperti pengolahan besi ya, ataupun ya di work hardening ya, di rolling seperti itu ya, baik itu yang wolf maupun steel itu bisa. Kemudian ada juga yang kandungannya karbonnya lebih tinggi, yaitu yang disebut dengan besi cor. Jadi saat dia pengolahannya, saat dari biji besi kemudian menjadi besi, yaitu kandungannya masih tinggi karbonnya. Kemudian langsung di casting ya, tanpa melalui penempaan ya, reduksi ukuran seperti halnya di baja maupun di besi tempa di sini. Jadi di sini sifatnya sangat keras ya, karena kandungan karbonnya tinggi. Jadi semakin tinggi kandungan karbon, itu sifatnya akan menjadi semakin keras. Tetapi lebih brittle dibandingkan yang lainnya ya, lebih getas gitu. Lebih mudah dia patah untuk besi cor itu. Nah, jadi ya seperti ini ya contoh besi cor itu banyaknya yang tradisional ya, yang ada di Jawa Tengah itu ada industri yang besi cor, dan untuk steel baja yang penempaan itu yang ada di industri-industri biasanya. Kemudian ya ini sifat dari baja, karena yang produk akhirnya biasanya baja ya. Besi cor juga ada, tapi sifatnya hampir relatif sama ya. Jadi tahan lama, kuat, dan kemudian juga tahan. Kemudian yang ini jenis-jenisnya yang lainnya. Dari baja itu ada baja tahan karat ya, ini yang terutama adanya kandungan kromium untuk mencegah agar dia tidak terkorosi ya, terbentuk lapisan pasif yang protektif di permukaannya. Kemudian untuk jenis-jenis di sini ada carbon steel, jadi ada low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel, dan juga high speed steel itu untuk yang alat potong ya, yang kecepatannya tinggi, untuk alat-alat machining ya, alat-alat pembubutan itu menggunakan di sini. Nah, ini mungkin akan dibahasnya pada saat terakhir ya, saat pemaduan logamnya. Nanti dibahas juga strukturnya secara singkat ya. Kemudian pembuatan steel making juga di sini nanti bisa langsung dari biji besinya, ataupun bisa juga dari scrap ya. Jadi besi-besi tua, besi-besi yang bekas dari konstruksi yang sudah lama, ataupun dari kendaraan dan lainnya, juga itu menjadi bahan untuk pembuatan bajanya ya, baja yang barunya itu. Jadi belum tentu dia mengkonsumsi biji besinya ya, tapi bisa saja dia langsung 100% dari scrap-nya itu. Ya, kemudian ini perbandingannya ya, karena kandungan karbonnya itu bisa 1000 kali lebih kuat dibandingkan besi murni ya. Sebagai penguatannya, karena nanti bisa membentuk karbida dan juga membentuk fasa-fasa yang penguatnya. Kemudian ini contoh-contohnya, yaitu juga sering banyaknya di konstruksi ya, baik itu di Menara Eiffel, kemudian di Sydney ini ya, jembatan di sini, kemudian sejak dulu juga untuk konstruksi jalan rel kereta api juga sejak dulu itu sudah digunakan dari bahan baja. Ya, ini contohnya ya, yang paling banyak aplikasinya di konstruksi, kemudian di otomotif dan transformasi, kemudian di energi terbarukan nantinya juga akan banyak membutuhkan baja ya, infrastruktur dan juga packaging, dan tadi ya mesin-mesin untuk
alat potong yang high speed steel. Kemudian negara-negara yang menjadi produsen terbanyak dari baja ya, produsen maupun mengkonsumsi itu yang negara-negara yang maju ya, Amerika, kemudian Jepang, China, dan juga ya yang lainnya ya, India juga. Kemudian ya nanti ini adalah yang pertama kali mendevelop ataupun penemu proses pembuatan baja ya, proses pembuatan baja yang efektif ya secara biaya itu gunakan alatnya Sir Henry Bessemer ya. Jadi itu yang alatnya nanti yang akan digunakan di situ. Kemudian ini adalah contoh-contoh konstruksi dari bangunan ya, bangunan-bangunan yang tinggi seperti ini itu juga menggunakan baja ya. Bajanya semakin lama ya semakin kuat ya kekuatannya dan juga sifat mekanisnya juga, sehingga bisa digunakannya dan didesainnya untuk konstruksi yang bangunan yang tinggi ya. Ini contohnya yang Burj Khalifa, kemudian Empire State Building, itu juga Stadium Nasional Beijing ya, itu juga dari konstruksi baja dan juga baja tahan karat dan juga yang lainnya. Kemudian ini sejarah besi baja itu sudah sejak lama ya ditemukan ya, sejak di zaman logam ya, logamnya tembaga, kemudian itu ya ada juga besi maupun baja ya digunakannya. Jadi 4000 tahun sebelum Masehi itu untuk pembuatan steel ya, baja ataupun juga untuk buatan pisau seperti ini ya. Itu juga di Turki maupun di Yunani. Kemudian Damascus Steel yang juga yang terkenal juga ya di India itu untuk membuat alat-alat perang ataupun pedang. Nah ini yang pertama kali proses industri ya untuk pembuatan baja secara efektif dari segi biaya itu di tahun 1856 yang namanya tadi ya Bessemer process. Jadi prosesnya bisa memuat banyak jumlah, menghasilkan banyak jumlah ya, jumlah banyak dari steelnya itu dan juga dengan biaya yang sedikit. Nah, jadi karena penemuan ini sebelumnya kan hanya sebagai besi saja ya, besi cor ataupun yang lainnya, sehingga mulai digunakan baja di sini ya. Baja ini untuk konstruksi material, konstruksi bangunan itu tadi ya. Walaupun memang ini prosesnya masih sederhana ya, yang digunakan jadi udara biasa saja untuk proses reduksinya ya dari biji besi. Kemudian ini tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya dari situ antara 1867 sampai 1912 itu banyak sekali digunakan besi ya, baja yang masih grade-nya rendah ya, cheap steel ini yang harganya tadi menjadi murah ya karena bisa diproduksi secara massal itu untuk rel kereta api ya, jalur rel kereta api ini, terutama di Amerika itu menyambungkan ya dari satu daerah ke daerah yang lain itu dengan rel-rel kereta api seperti ini ya di zaman western di sini. Kalau dilihat film-film yang western itu ya sering settingnya itu tentang ada rel-rel kereta api ya atau perjalanannya dengan kereta api. Kemudian ya yang paling banyak proses produksi baja yang paling banyak digunakan hingga saat ini itu sudah ditinggalkan ya yang Bessemer ini. Jadi sudah menggunakan oksigen ya untuk steel making-nya itu. Untuk oksidasinya ini di sini. Kira-kira 60% dari proses pembuatan steel making ya, pembuatan baja dari iron making kemudian menjadi steel making itu dengan proses BOF ya, Basic Oxygen Furnace, nanti itu akan dijelaskan. Jadi ini
prosesnya itu dioksidasinya dengan oksigen dibandingkan dari udara terbuka ya. Di situ kan udara luar atmosfer juga ada oksigennya, tapi ini sudah menggunakan oksigen. Sehingga baja yang dihasilkannya ya lebih bersih ya, kandungan karbonnya itu bisa dikurangi dari proses sebelumnya. Nah, jadi ini penggunaannya, baja itu merupakan material logam yang paling banyak digunakan ya. Jadi walaupun sebelumnya dibahas nikel itu banyak juga, tapi jumlah dari konsumsi baja dunia ya global itu segini ya, dalam miliar ya, 1,7 miliar ton konsumsi baja global. Kemudian itu sekitar setengahnya atau 52%-nya itu untuk konstruksi bangunannya, bangunan jembatan, gedung di perumahan. Kemudian untuk ini ya, energi baru terbarukan juga digunakan juga. Kemudian yang keduanya itu adalah untuk sektor ya peralatan mekanik ya, alat-alat berat seperti ini itu juga konstruksinya baja ya, keren di sini dan juga yang lain-lainnya. Jadi untuk mendukung infrastruktur dari pembangunan konstruksi di sini ya. Kemudian yang kedua juga otomotif ya, alat-alat bodi kendaraan itu juga menggunakan baja yang memang jenis-jenis baja itu banyak ya di situ, sehingga aplikasinya juga akan menjadi lebih banyak. Kemudian ini di Indonesia juga sama ya, konsumsi bajanya walaupun memang belum sebesar negara-negara lain ya, di sini juga sudah banyak, baru 15,1 juta ton per tahunnya ya di tahun 2020, dan juga 71%-nya itu memang banyaknya di konstruksi ya. Jadi belum tersebar merata juga, ataupun ya masih utamanya di konstruksi ya. Jadi baja-baja yang kandungan karbonnya relatif tinggi ya untuk konstruksi, sehingga kekuatannya yang diutamakan dibandingkan dengan ini. Juga otomotif juga sudah berkembang ya, jadi ini baja-baja yang khusus ya, yang advance itu biasanya untuk keperluan otomotif ya, yang harganya juga lebih mahal dibandingkan baja-baja untuk keperluan konstruksi di sini. Nah, kemudian ini sumber daya besinya di tahun sekarang ya, ya laporannya tahun 2021, tapi ini datanya tahun 2020. Itu kalau nikel yang minggu kemarin itu Indonesia mempunyai cadangan biji nikel yang terbesar di dunia ya. Itu ya, tapi untuk di biji besi itu cadangan Indonesia masih relatif sangat sedikit ya dibandingkan yang lainnya. Yang paling besar itu di Australia, di sini sekitar 50 miliar ton ataupun 21%-nya ya dari total. Di sini kemudian kedua Brazil, kemudian China di sini ya. India juga di sini, Amerika juga ada. Yang Indonesia di sini kategorinya tidak ada ya, masih sangat kecil ya. Jadi kalau ada di list tabel cadangan biji besi terbanyak ya, Indonesia tidak ada di dalam list tersebut ya, masuknya kategori lain-lain. Nah, tapi ya pengguna adanya cadangan biji besi juga belum tentu konsumsi ataupun produksi bajanya itu tinggi ya. Seperti kita lihat di sini Jepang dan juga Korea ya, itu konsumsi bajanya kan tinggi ya. Itu juga sebagai negara maju, tapi dia tidak mempunyai cadangan biji besi. Bahkan dia mengimpor baja-baja ke negara lain juga. Nah, kemudian ini sumber daya besi yang ada di Indonesia ya. Jadi bahan baku ataupun industri cadangan biji besi itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu biji besi primer. Jadi primer memang FE-nya itu
sebagai yang dominannya, dan sisanya adalah pengotor-pengotornya, kemudian biji laterite itu berarti di dalam sebagai sampingan ya Fe-nya itu. Jadi contohnya di nikel laterite itu kan ada kandungan Fe-nya juga, jadi sumber Fe-nya juga berasal dari biji laterite di sini. Ataupun pasir besi yang juga berikatan dengan unsur-unsur yang lainnya ya, oksida dengan titanium ya terutama. Nah, jadi itu persebarannya ya, dan juga memang kalau kita lihat yang pasir besi itu yang warna biru di sini ya, titik biru itu tersebarnya di sini ya, biasanya di di sekitar pantai ya, terutama di selatan Pulau Jawa di sini. Nah, akan tetapi pengolahan pasir besi walaupun jumlah cadangannya itu relatif sedikit ataupun relatif besar ya dibanding relatif lebih sedikit dibandingkan biji primer, tapi biji primer sendiri itu juga sulit diolah lebih lanjut ya untuk secara komersil karena kandungan Fe-nya itu juga masih cukup rendah ya biji primer di lokal, sehingga bisa dilakukan konsentrasi untuk meningkatkan kadarnya ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut permasalahannya. Tapi intinya ada 3, yaitu biji besi primer, biji laterite, dan juga pasir besi di sini. Nah, kemudian ini produksi biji besi ya dari proses penambangan. Ini adalah Indonesia, kemudian ini adalah dunia ya. Jadi persentasenya kita lihat saja di sini ya. Yang ini ataupun ini Indonesia ya, tidak ada grafik batangnya, tapi ini yang dunia itu terlihat ini ya. Jadi sampai 0, hanya sampai mungkin maksimalnya 0,16% ya terhadap produksi biji besi di dunia ya. Dan ini yang memang masih belum diolah di dalam negeri sehingga kebanyakannya diekspor ya. Kemudian ini yang dunia yang paling banyak ya, tadi cadangan Australia yang paling terbanyak, produksinya juga paling tinggi, kemudian Brazil, China, India, dan Indonesia termasuk di sini, di negara yang lainnya. Nah, dan ini untuk produksi biji pohon industri ya, besi, mulai dari biji besi primer ya. Tadi juga memang banyaknya yang lokal itu diekspor, kemudian kita juga mengimpor biji besi ya untuk sebagai yang kadarnya tinggi ya dari Brazil dan juga Australia ya untuk kebutuhan industri besi baja di sini. Jadi di sini untuk pengarahan ataupun proses pengolahan mineralnya ya, pengolahan bahan galian untuk mengkonsentrasikan besinya di sini itu masih tidak ada ya. Jadi yang merah ini tidak ada di Indonesia, sedangkan yang ini menjadi sponsnya itu sudah ada ya, dan juga ini proses iron making-nya ya, pembuatan besinya ini itu sudah ada. Kemudian selanjutnya itu untuk produknya ya, ini produk bajanya, ada bentuknya belum, billet, ini bentuk-bentuk keluarannya ya, ataupun slab seperti ini, steel slab. Kemudian ini untuk besinya sendiri ya, besi ingot, kemudian dipadukan sehingga nanti menjadi besi cor di sini. Dan ini untuk paduan baja yang lainnya. Ya, jadi dari sini juga sama. Yang ini adalah pasir besi ya. Pasir besinya dikonsentrasinya walaupun sudah ada tapi hanya sedikit ya. Dan juga kelanjutannya dari sini ke sininya itu masih belum ada di Indonesia ya untuk menghasilkan tadi ya besi cor ataupun baja yang di sini. Sehingga nanti masukan dari industri besi baja itu yang paling banyaknya ya dari sini, dari scrap di sini. Dan juga dari biji besi yang diimpor ya dari Brazil di situ. Nah, jadi kemudian yaitu ya kira-kira ini adalah untuk baja ataupun besi cor yang tadi ya.
untuk aplikasinya ini untuk komersial yang tadi yang paling banyak itu untuk infrastruktur, konstruksi, maupun juga untuk otomotif ya, kedua. Kemudian nanti juga untuk pemanfaatan dari biji besi juga ada yang baja khusus ya di sini, ada apa tertentu ya, baja khusus tertentu itu bahannya juga harus yang sudah apa sudah murni ya, biasanya dari scrap dari baja dari special steel itu sendiri ya. Jadi sudah komposisinya juga sudah tertentu ya. Nah, tapi setelah dari scrap ini juga dia harus dimurnikan terlebih dahulu ya, dengan di sini proses pemurniannya ya untuk menghilangkan pengotor-pengotornya, dan juga nanti menjadi baja yang spesial ya, artinya untuk kebutuhan khusus saja. Nah, kalau ini adalah stainless steel, sebelumnya sudah ya ini apa dari ferronickel atau NPI ya, diolah menjadi jenisnya baja tahan karat, itu juga termasuk dari pohon industri dari besi di sini. Nah, jadi secara sekilas ringkasnya seperti ini ya. Jadi proses penambangan biji besi itu tadi ya, ada 3 jenis pasir besi, biji laterit, kemudian biji besi primer. Kemudian karena kandungannya di sini masih kurang ya untuk diproses di iron making itu, sehingga harus dilakukan proses konsentrasi ya, peningkatan konsentrasi kandungannya dan juga reduksi ukurannya, direberasi di iron ore ataupun dalam bentuk pelet-pelet ya. Itu kira-kira masukannya itu Fe-nya mengandung 60-65% ya, atau di atas dari 65% ya. Kemudian ini adalah proses pembuatan besi atau iron making-nya, ada ya yang ada di Indonesia dan juga yang akan dijelaskan di sini ya. Terbatas yang ada di Indonesia saja yang teknologi dengan blast furnace ya, sama dengan yang proses nikel juga menggunakan, ada juga yang menggunakan blast furnace, ada juga menggunakan direct reduction plant ya, seperti ini. Nah, jadi dari sini itu akan menjadi besi spons ya. Jadi besi yang dimana di situ kandungan pengotor-pengotornya sudah dihilangkan sehingga jadi seperti spons ya. Jadi besi, logam besi tapi ada lubang-lubangnya itu karena sudah dihilangkan kandungan-kandungan pengotornya itu. Ataupun pig iron maupun juga hot metal iron ya, itu dari sini prosesnya. Baru ini masih besi, kandungan karbonnya cukup tinggi ya, kita untuk membuat baja ataupun juga dipadukan dengan unsur-unsur yang lain ya, itu menjadi produk baja dengan grade-nya yang bermacam-macam ya. Jadi ini proses produk baja yang setengah jadi ya, karena di sini apa di refining ya, ini tadi ya basic oxygen furnace, dioksidasi lagi, di ladle ataupun di decasing, dihilangkan gas-gasnya, dan juga ini jadi bisa ke BOF maupun langsung ke EAF ya. EAF itu biasanya dari besi spons dan juga scrap ya. Jadi ini ada 2 jalur ya, antara BOF maupun EAF, itu tergantung dari iron making-nya itu seperti apa. Kemudian ini di casting ya, di casting dalam bentuk slab ataupun bentuk billetnya seperti ini. Dan di sini juga ya, ini alloyingnya ada di sini ya. Jadi pemaduan unsur-unsurnya tergantung dari untuk industri otomotif atau untuk industri membuat pipa ataupun baja konstruksi, itu di sini ya. Baru setelah itu direduksi ukurannya ya, di pengerolan menjadi produk-produk yang beraneka ragam ya, bentuknya plat ataupun HRC, hot rolling coil, cold rolling coil, dan yang lain-lainnya. Bentuk wire juga ya, kawat seperti itu di fasilitas pengerolan di sini, baik itu di suhu yang panas ataupun di suhu yang lebih rendah ya. Nah, kemudian dari sini ya terjadi peningkatan nilai tambah ya.
terutama untuk kandungan-kandungan baja yang lebih tinggi grade-nya, ataupun nanti untuk yang baja kebutuhan khusus ya ini jalur prosesnya berbeda lagi. Nah, jadi ini industri turunan baja ya biasanya untuk pipa ya. Pipa itu juga sudah ada industrinya seperti yang ini. Kemudian untuk industri konstruksi maupun untuk industri manufaktur ya, membuat jadi diproses ulang dari sini untuk industri-industri yang lainnya. Nah, kemudian ini jenis-jenis mineral yang ada di dalam biji besi ya. Jadi biji besi yang primer ya ada di sini ya. Bisa dia di situ ada magnetik, Fe3O4 ataupun juga dalam hematit ya. Ini tergantung kandungannya. Ini biasanya ya kalau sudah ini mineralnya ini ya kandungan Fe-nya cukup tinggi ya 72, kemudian ini 69, kemudian biji besi laterit itu juga sama ya 62, kemudian pasir besi itu juga Fe dan ada O-nya dan juga ada titaniumnya ya. Nah, ini yang titaniumnya itu yang mesti diolah juga ya. Jadi dipisahkan logam titaniumnya menjadi logam tersendiri karena harganya juga sangat mahal dan nilai tambahnya juga akan lebih tinggi. Kemudian dari ilmenit juga mineral ikutan ya ini. Jadi yang ini hanya mineral ikutan saja. Nah, kemudian untuk yang bisa diolah secara langsung di proses pembuatan baja ya, ataupun iron making itu kadarnya itu harus Fe-nya itu lebih besar sama dengan 62,5 ya atau sekitar ini. Jadi persyaratan biji besi ini di sini, tapi untuk cadangan yang deposit yang ada di Indonesia ya, itu kebanyakannya kurang dari 40% ya. Sehingga ini tidak bisa langsung diolah, harus diperlukan proses konsentrasi terlebih dahulu ya untuk meningkatkan kadar besinya. Nah, jadi ini contohnya ya yang ada jadi persyaratan utamanya itu ya kadar besi dalam biji besi primer tadi ya. Untuk bahan baku pembuatan baja, persyaratan untuk ini iron making-nya di blast furnace itu Fe-nya lebih dari 62,5. Sedangkan yang ada di Indonesia ya tadi ya lebih kecil dari 40%, sehingga ya masih impor dari luar ya, dari Australia, dari Brazil ya, ini sudah ditingkatkan ataupun memang dari sananya biji besinya sudah kadarnya tinggi. Sedangkan yang lokal harus dilakukan proses konsentrasi terlebih dahulu, tapi selain itu juga ada masalah-masalah yang lainnya karena cadangannya juga memang biji besi lokal itu relatif sedikit ya, dan juga selain relatif sedikit juga tersebar ya, jadi tidak di dalam satu area ya. Kalau kita lihat tadi persebarannya juga ini yang primer itu di sini spots di dalam titik di sini juga di dalamnya itu juga tersebar juga ya. Jadi titik-titiknya bisa berjauhan ya. Jadi hanya dalam bentuk spot-spot seperti itu. Sehingga proses penambangannya ya susah ya karena harus berpindah-pindah tadi. Terdapat dalam bentuk spot-spot, kemudian ya tadi kualitas dari spot-spotnya itu tidak seragam ya, kandungannya ada yang lebih tinggi Fe-nya, ada juga yang sangat rendah, sehingga supply-nya itu nanti tidak kontinu ya, karena kan produksi baja itu ya perlu harus supply-nya kontinu ya, sehingga nanti industri hilirnya itu bisa berjalan, sehingga itulah yang sehingga biji besinya itu ya harus dipenuhinya melalui impor ya, karena supply di sini itu sudah bisa kontinu. Nah, ini contoh ya, sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya ya, materi mengenai pengolahan bahan galian. Jadi proses yang utama setelah dari penambangan itu kombinasi ya. Jadi mereduksi ukuran batuan atau biji dari biji besinya,
untuk membebaskan mineral berharganya itu dari ikatannya ya, dari mineral-mineral pengotornya. Di contohnya ini magnetik, kemudian yang lainnya ya ini pengotor-pengotor yang lainnya itu yang harus dihilangkan. Yang pertama dengan reduksi ukuran ya, dengan nanti diperkecil-perkecil dan nanti ada bagian yang ininya vibrasinya semuanya ya. Jadi contohnya ini dari ini 100% tervibrasi ya dari mineral ininya. Kemudian ada dengan semakin kecil ya nanti derajat vibrasinya itu akan semakin banyak ya. Kemudian ini contoh alat-alatnya ya, jaw crusher ya seperti rahang, jadi hanya bagian ini saja yang bergerak ya seperti mengunyah seperti ini. Itu yang ukurannya sangat besar menjadi sedang ya. Jadi saat dia di reduksi ini ya ini ada bagian-bagian yang sudah tervibrasi ya mineralnya itu dengan mineral pengotornya. Ataupun ini dengan batang ya cone crusher di sini. Jadi berputar kemudian dia mereduksi seperti itu. Nah, jadi ini tadi yang jaw crusher itu ukurannya ya, dari besar kemudian menjadi sedang sekitar segini dalam milimeter ya. Kemudian cone crusher jika masih ya ukurannya inginnya sekecil ya dan juga seefisien mungkin ya sehingga derajat vibrasinya sudah tinggi. Jadi misalkan crusher yang stage pertama reduction ratio-nya 1:3 dan juga nanti ada stage ketiga direduksi lagi ya. Jadi ini masih hanya pengecilan ukurannya saja ya. Dan juga setelah itu juga di grinding ya, ini juga sama masih ke pengecilan ukurannya ya. Jadi ini dengan bisa menggunakan ball mill ataupun dengan SAG mill ya, semi autogenous mill ya. Jadi dari bola-bola baja ini nanti kemudian dimasukkan ke dalam tabung tadi biji yang sudah di crushing tadi dimasukkan di sini atau diputar. Nanti dia akan terjadi pengecilan ukurannya dengan ada gaya-gaya di sini ya, perputarannya itu. Nah, kemudian ya untuk memisahkannya yang tadi sudah dikecilkan ukurannya itu dengan konsentrasi ya. Ya contohnya bisa dengan voltasi, tapi untuk biji besi karena dia mineralnya itu berbeda sifat magnetiknya ya. Jadi hematit, magnetit dengan pengotor-pengotornya itu berbeda sifat magnetnya ya. Jadi mineral berharganya itu bisa ditarik oleh magnet, sedangkan pengotornya itu ditolak ya. Sehingga ini proses pemisahan mineral berharga dari pengotornya. Jadi ini awalnya dari biji besi, kemudian direduksi ukurannya ya, direduksi, kemudian di crusher, kemudian digerus ya, jadi lebih kecil lagi. Kemudian di ini cyclone untuk memisahkan ukurannya ya. Jadi ukuran yang masih besar itu kembali lagi ke ball mill, sedangkan ukuran yang sudah kecil ke overflow-nya ya. Ini baru dipisahkan dengan magnetic separator. Yang pertama, kemudian nanti ada juga yang keduanya. Sehingga nanti didapat konsentrat biji besi yang kandungan Fe-nya sudah lebih tinggi. Yang ini juga sama ya, ini masuk ke sini juga ada dua. Ya di sini setelah ini yang pengotor juga dilakukan klasifikasi ukurannya juga ya, sebelum yang ukurannya bisa ke tiling ataupun ke water pond di sini. Nah, jadi itu yang pertama proses reduksi ukuran, kemudian konsentrasi ya dengan magnetic separator, kemudian setelah itu ini adalah proses pembuatan iron making-nya. Jadi dari biji ataupun konsentrat ya yang sudah dikonsentrasi dengan proses iron making menjadi big iron ya, atau disebutnya juga besi wantah ya, atau besi spons juga bisa juga ya disebut. Jadi tergantung dari alur prosesnya ya. Tapi prosesnya itu kalau di nikel sebelumnya bisa dengan
hidrometeorologi, tapi di sini karena reduksi dan juga Fe-nya cukup tinggi dan juga kandungan pengotor yang lainnya juga cukup tinggi, sehingga proses pemurnian besi atau iron making-nya itu dengan pirometeorologi. Jadi menggunakan temperatur tinggi ya, proses reduksinya itu. Dan ada dua metode, yaitu blast furnace atau direct reduction plant ya. Keduanya sama ya, prosesnya adalah reduksi di sini. Tapi yang paling utamanya ini blast furnace ya, tanur tiup ya, seperti yang ada di nikel, itu bahan bakunya yang biji, kemudian lime, batu bara, dan juga kopas di sini, masuk di sini. Dan ini nanti ada proses reduksinya, baru nanti dihasilkan pig iron ya di sini. Pig iron kemudian nanti ke proses steel making-nya. Kemudian yang kedua direct reduction furnace, itu biasanya yang diutamakan ataupun produksinya dari gas alam ya, natural gas di sini. Di iron ore, kemudian di sini direduksi dengan kokas juga ya, terutama kokas. Nah, jadi perbedaannya di prosesnya dan juga di bahan bakarnya ya, bahan produksinya di sini. Nah, karena proses di situ juga nanti yang dihasilkan juga bentuknya berbeda ya. Di sini bentuknya adalah besi spons ya, yang sudah tereduksi jadi berlubang-lubang seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama ya, tadi yang blast furnace tadi, biji ataupun yang sudah konsentrat ya, ini juga dalam bentuk sinter ya, sehingga nanti sudah terkumpul ya, sehingga menggumpal seperti ini, sehingga mudah nanti dalam proses reduksinya ya. Jadi peret besi ataupun konsentrat besi dalam sinter, kemudian ini bahan tambahannya ya untuk menghasilkan slag-nya nanti, sehingga pengotornya nanti ikut di dalam slag-nya, lalu ini produktornya kokas. Ya, nanti dari proses pirometeorologi ini menghasilkan pig iron seperti ini ya, jadi tidak berlubang-lubang seperti yang tadi ya, besi spon di direct reduction plant. Nah, jadi ditiupkan udara ya di sini, tanur blast furnace, jadi di sini untuk produksinya, nanti di sini materialnya ya masuk di sini, kemudian ini ada zona-zona pembakarannya, di sini 200, kemudian di sini 800, di sini lebih dari 1000 derajat Celcius ya di situ. Jadi di sini ada proses reduksinya ya, dari Fe kemudian menjadi Fe3O4, kemudian nanti menjadi Fe di sini ya, FeO, Fe3O4 menjadi FeO di bagian sini, kemudian FeO menjadi Fe. Pemasukannya CO nanti menjadi gas karbon dioksida ya di situ. Nah, ini untuk yang lain-lainnya, ini Si-nya itu juga masih ada di sini ya. CO2, kemudian Mn-nya juga ini, karbonnya juga dia larut di sini. Ya nanti dipisahkan ya, nanti ada slag dan juga logamnya menjadi pig iron seperti ini. Ya, jadi ini contoh yang menggunakan teknologi blast furnace itu yang ada di Krakatau Posko ya, yang ada di Cilegon itu. Ini alurnya ya, seperti ini. Jadi dari biji besi yang diimpor ya, kemudian disimpan, kemudian ini bahan bakunya ya, besi besinya dan limestone-nya dilakukan pelletizing dan juga sintering ya. Kemudian ini batu bara dan juga kokasnya ya. Ini kokasnya juga ada fasilitas untuk membuat kokasnya tersendiri, cooking coal sehingga kokas. Kemudian ini yang tadi, dan juga ini disintering ya, bahan baku ini digabungkan sehingga sinter ore, sehingga seperti ini. Ya, ini juga masih sama di Krakatau Posko ya. Jadi ini kira-kira material yang di neraca mass balance-nya ya, dari kokasnya, kemudian biji yang sudah disinternya, dan pelletnya kira-kira ada perbandingan tertentu ya.
Ini gas yang masuknya, CO dan juga CO2-nya ya. Dari pembakaran tadi kokasnya, kemudian ini nanti yang dihasilkannya. Ini dari kondisi operasi atau peniupannya ya, blasting di sininya ke sini. Ini hot metal slag, ini komposisi dari ini keluarannya ya, keluarannya di sini yang hot metalnya, kemudian di bagian atasnya itu ada slag-nya ya, pengotornya. Jadi hot metalnya di sini Fe, kandungannya ya, di sini masih terlihat dalam persen berat ya, karbonnya 4,5 ya, itu masih tinggi ya di sini. Kemudian ini yang pengotor-pengotor yang lainnya ya, terutama SiO2 itu yang dihilangkan, kemudian Ca-nya, dan juga ada Al-nya juga yang dihilangkan ya, sulfurnya juga. Sehingga di sini sulfur dan fosfornya itu sudah rendah ya, karena ini sebagai pengotor ya, dia akan mengurangi dari sifat mekanis dari bajanya nanti yang dihasilkan. Jadi harus ditekan sekecil mungkin ya. Nah, kemudian ini untuk yang tadi ya, yang pertama dari blast furnace, kemudian menghasilkan pig iron, kemudian ke bajanya itu dioksidasi ya dengan basic oxygen furnace ya, proses steel making-nya. Jadi yang ini ke BOF, kemudian setelah itu dilakukan pengecoran ya, dilakukan pengecoran di continuous casting yang continue. Kemudian di sini bisa dalam bentuk slab maupun billet ya. Slab itu bentuknya memanjang seperti ini, billet bentuknya lebih kotak memanjang ya, persegi. Kemudian setelah itu dilakukan ya, ini proses selanjutnya biasanya disebut metodologi fisika ya, karena di situ melihat strukturnya itu ya, struktur dari bajanya. Jadi ada transformasi fasanya, perubahan fasanya, kemudian proses pembukuan logamnya ya, dari lelehan menjadi solidifikasi seperti ini ya, menjadi slab atau menjadi logamnya, dan sini terjadi deformasi saat pengecilan ukurannya ya, dalam bentuk cold rolling maupun hot rolling maupun cold rolling ya. Jadi koil-koil seperti ini ya, yang digulung seperti ini. Nah, ini nanti akan ada lebih jelasnya lagi. Nah, jadi ini tadi gambarnya ini sama seperti tadi ya, dari rutenya blast furnace, kemudian ini bisa juga adanya desulfurisasi ya, DS, lalu di sini oksidasi ya, primary steel making-nya dimulai dari sini, basic oxygen furnace ya. Kemudian setelah itu di ladle ini untuk pemaduannya ya. Di sini dinamakannya, jadi ini yang primernya itu di BOF, terus ada secondary-nya. Secondary-nya itu untuk deoksidasi lebih lanjut, kemudian final refining, lalu di sini ditambahkan unsur-unsur pemadunya juga ya. Jadi alloyingnya juga dimasukkannya di sini ya, untuk grade-grade baja tertentu. Kemudian dari sini di sini hanya dipanaskan saja ya, dan juga dioksidasi. Setelah itu bisa langsung dicor ataupun ada lagi satu bagian ya, satu bagian di sini yang ya, ini yang secondary itu maksudnya yang RH di sini ya, untuk deoksidasi, final refining, dan juga pengaturan komposisi ya. Ini untuk grade yang lebih tinggi ya. Jadi di sini bahan bajanya itu di sini dalam vakum ya, disedot di sini, baru di sini dimurnikan ya, baru nanti balik lagi, ini muter seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ya, ini proses castingnya ya, ini blast furnace-nya, ini BOF-nya, jadi oksigen disembuhkan di sini ya, untuk proses oksidasinya. Dan ini untuk proses RH-nya ya, dari sini ke bagian sininya itu di dalam keadaan vakum, baru disemprotkan, nanti balik lagi, jadi berputar seperti itu sehingga bajanya menjadi lebih bersih.
Nah, ini proses steel making-nya ya. Jadi yang lebih lanjutnya, jadi tadi yang lelehan ataupun besi pig iron-nya itu ya. Pig iron-nya dioksidasi menjadi FeO lagi. Dengan jadi masukkan ini ya, oksigen lens di sini, oksigennya. Itu untuk membuat bajanya. Yang lainnya juga teroksidasi ya. Fosfor dan lainnya nanti dengan ditambahkan bahan imbuhnya ya untuk menghasilkan slide-nya itu nanti pengotor-pengotornya itu akan ke ke apa ke slide-nya ya. Jadi karbonnya itu nanti akan mereduksi FeO juga, kemudian Mn-nya juga nanti FeO yang sudah teroksidasi dia akan tereduksi ya menjadi Fe lagi. Sedangkan yang ini Si-nya itu ke slide-nya. Jadi SO2-nya teroksidasi ya ke slide-nya. Jadi reaksi pembentukan slide-nya sekaligus membentuk Fe-nya menjadi lebih murni ya di sini. Jadi ini inputnya ya, inputnya itu yang besi pig iron tadi, karbonnya ini asalnya 4 sampai 4,5 itu setelah dioksidasi ya, itu akan menjadi berkurang ya, karena ini nanti akan menjadi gas ya, C-nya itu, C-nya menjadi CO dan ini jadi gas, sehingga C di dalam lelehan bajanya, karbonnya menjadi berkurang ya. Ini tergantung nanti grade dari baja yang diinginkannya itu berapa ya, sekitar 0,03 itu bisa. Kemudian Si-nya juga diturunkan, mangannya juga diturunkan ya, lalu terutama yang ini fosfornya itu, fosfor dan sulfurnya ya, menjadi sangat rendah ya 0,008%. Jadi di sini hanya ya pengurangan dari kadar pengotornya ya, seperti itu. Kemudian ini yang secondary proses ya, jadi tadi yang BOF itu yang primary steel making, yang RH itu yang secondary steel making ya, jadi untuk grade tertentu untuk menghasilkan baja dengan kemurnian yang lebih tinggi, yaitu dilakukan dengan RH digeser ya, jadi seperti ini ya, jadi ada dialirkan argon juga ya, ini ke bagian sini di dalam vakum ya, ini bagian ini jadi vakum ya sini, dan ini saat divakumkan ini kandungan pengotornya itu akan berkurang ya di situ, terutama kandungan gas yang terlarut seperti hidrogen dan nitrogennya ya, itu yang akan bisa mengakibatkan embrittlement ya, hidrogen embrittlement maupun nitrogennya itu, sehingga harus dikurangi ya untuk grade-grade baja tertentu ya, untuk pipa ataupun yang lainnya. Dan juga untuk kandungan yang lain-lainnya ya, jadi untuk alloying juga di situ ya, di RH juga ditambahkan alloy-alloy tergantung dari untuk kebutuhan di otomotifnya seperti apa. Jadi ini contohnya dari BOF yang tadi 0,03 ya, itu di RH dikurangi lagi, Si-nya masih tetap, Mn-nya itu tetap ya, karena memang Mn-nya itu berguna juga, Si dan Mn itu untuk sifat mekanisnya ya. Kemudian fosfor dan terutama sulfurnya ya yang dikurangi, dan tadi hidrogennya ya. Hidrogen dan nitrogennya terutama itu tidak terdeteksi karena memang rendah juga. Nah, kemudian yang lain yang ditambahkan itu bisa aluminium ya, dan juga titanium ataupun niobium dan yang lainnya juga ada. Nah, itu untuk ya biasanya baja untuk industri otomotif itu diperlukan proses secondary steel making di sini, di RH tadi ya contoh. Nah, ini contoh pengolahan dan pemurnian biji besi di Indonesia ya. Jadi yang mengolahnya dari biji besi ya di Indonesia juga tidak terlalu banyak ya. Jadi ini contohnya adalah steel making-nya ya. Jadi yang ini adalah Krakatau Posco tadi dari blast furnace-nya, kemudian menjadi
BOF ya di situ. Di sini ataupun Krakatau Steel itu proses tadi direct reduction-nya direct reduction plan-nya kemudian ke EAF ya. Ini EAF juga masukannya untuk scrap ya di Krakatau Steel. Dan ini juga ada di ini juga sama ya. Jadi yang B ini yang bentuknya ini berarti dari biji besi ya. Sedangkan yang hanya ada seperti ini yang ada EAF-nya ini itu dari scrap ya, dari scrap saja ya, tidak membutuhkan biji besi. Jadi hanya pembuatan steel making-nya saja di situ. Ya kemudian ini ya mengapa tadi yang dijelaskan banyaknya ke blast furnace ya, karena memang itu teknologi yang paling banyak dan dominan digunakan di dunia ya, untuk menghasilkan pig iron ya. Teknologi yang lain itu yang tadi ya direct reduction iron, HYL ya, itu yang sudah ada di ini Krakatau Steel ya. Ini dari sini dari situ perbedaannya ya dari sini ke EAF ya. Kalau ini ke blast furnace ke BOF, kalau ini ke EAF ya. Jadi dari sini ya ini BOF berarti ini asalnya dari blast furnace ya. Kemudian EAF itu berarti dari direct reduction iron ya. Sehingga dari sini juga bisa terlihat karena penggunaan batu bara atau kokas yang tinggi ya untuk dari proses blast furnace sehingga nanti estimasi CO2 yang lebih tinggi itu juga yang ini ya, yang menggunakan blast furnace di sini. BOF kemudian blast furnace kemudian BOF di sini. Kemudian direct reduction iron itu lebih rendah emisi CO2 yang dihasilkannya, kemudian EAF yang hanya melebur saja dari scrap ya, itu lebih rendah lagi. Nah, jadi ini perbandingannya ya di tahun ini karena memang ini yang paling banyak dominan di dunia ya, sehingga estimasi CO2-nya juga lebih tingginya dari blast furnace kemudian ke BOF. Ya ini tadi ya, biasanya memang dari sini tadi ya direct reduction furnace itu ke EAF di sini ya, lalu ditambahkan scrap juga. Sedangkan yang ini blast furnace itu menghasilkan pig iron ya. Kalau ini basic sponge ini ke BOF ya, basic oxygen furnace, kemudian ini ditambahkan scrap juga. Ya kemudian dari sini ya tadi ya ada proses yang lainnya ya, bisa di ladle ataupun di RH ya, yang ada di sini baru sebelum di casting menjadi bentuk slab ataupun billet. Nah jadi ini proses pengecoran baja kontinunya ya, continuous casting mesin. Jadi dari sini lelehan bajanya dicornya secara continuous ya. Jadi dari sini terus dia mengalir ya bajanya itu. Kemudian di sini ada pengerolannya sehingga untuk membentuk slabnya ya. Dan juga di sini ada pendinginannya. Jadi saat dia di sini di dinding-dindingnya itu ada sel-sel pendinginnya sehingga nanti saat di bawah itu mulai tersolidifikasi ya, memadat seperti ini. Di sini ke bawah ya dia sampai di sini dia menjadi slab ya, menjadi padat seperti ini, lalu dipotong di sini tergantung ukurannya. Jadi ini terus saja bisa continue ya. Jadi di sini mengalir saja terus seperti itu. Dia nanti dari sini pindah ke bagian sininya. Jadi ada dua ladle yang bisa dicor nanti di situ. Ini bagian dalamnya ya. Seperti ini ya. Ada lengkungan alat-alat mekanisnya, kemudian ini ya untuk pendinginannya ya. Jadi di dinding-dindingnya tuh lebih dingin sehingga nanti terjadi solidifikasi ya, pemadatan. Nah ini sebenarnya bisa seperti ini, bisa juga langsung ya vertikal, itu tergantung juga, tapi yang biasanya memang bentuk lengkungan seperti ini. Kemudian dihasilkannya ya bentuk slab seperti ini. Nah kemudian ini
ya pengorolan ya, sebenarnya pengorolan slab baja atau hot rolling mill. Jadi dari sini bentuknya ketebalannya masih tebal ya, dan bentuknya juga sudah tinggi. Jadi ini masih menjadi produk setengah jadi ya, sehingga harus direduksi ukurannya. Ya pertama dimasukkan ke furnace dulu ya, karena ini kan masih sudah padat dan untuk di roll itu harus untuk hot rolling mill ya, harus dipanaskan terlebih dahulu ya di daerah austenatnya ya, sehingga seperti ini, sehingga nanti mudah untuk di roll. Jadi hot rolling mill jadi pengorolan panas ya. Kemudian ada roll-rollnya juga ada beberapa jenis ya. Ini dari jenis yang roving yang lebih kasar ya. Jadi dari sini direduksinya dari besar menjadi sedang, kemudian di sini menjadi lebih tipis ya. Di sini finishing mill itu ada beberapa rolling juga. Kemudian di sini roving mill juga bisa rolling di sini, kemudian balik lagi ya. Itu bisa berapa kali putaran ya, sehingga menjadi ukuran yang nanti siap untuk di finishing mill-nya ini. Jadi ini contohnya furnace-nya tadi ya. Ini bisa satu furnace ini bisa muat beberapa slab ya, baru nanti satu persatu di roll ya. Satu persatu di roll di sini, maju kemudian mundur lagi ya, di roll lagi ke sininya, kemudian ke sananya, sehingga harus ganjil ya. Jadi kalau dia dua genap kan dia balik lagi ke sini ya lagi. Kalau ganjil kan dia langsung 1, 2, 3 ke sana lagi, atau 5 kali itu bisa saja ya, tergantung berapa itunya ya, yang ingin direduksinya. Ya ini seperti ini ya, lebih besar, kemudian ini bisa bolak-balik, kemudian di finishing mill ya ini rollnya lebih kecil ya, tapi ada beberapa penekanannya di sini juga ya, tergantung sifat mekaniknya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 ya, F1 sampai F6 bisa seperti ini ya finishingnya. Kemudian dia di roll untuk ketebalan yang lebih kecil lagi ya. Di situ baru setelah itu sambil dia ini masih panas ya, sambil dia dilakukan pendinginan juga ya. Jadi disemprotkan dengan air di sini, di bagian atas maupun di bagian bawahnya ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu juga masih dalam keadaan merah di sini juga dilakukan roll untuk menjadi coil di sini. Ini ketebalannya 1,7 sampai 3,5 mm ya yang ada di situnya. Ini contohnya ya, hot roll coilnya di roll, kemudian ya ini sudah bisa di packing ya, di packing. Kemudian ini bisa juga ke industri manufaktur yang lainnya, terutama untuk industri pembuatan pipa ya. Pipa itu kan ketebalannya memang sudah cukup tebal ya, jadi sehingga nanti pembuatan pipanya ya tinggal dilas dari HRC ini. Tapi untuk yang lainnya itu bisa juga dihasilkan CRC ya, cold rolling coil, itu namanya pengolahan dingin ya, cold rolling mill. Jadi dari sini itu di recoilir, jadi coilnya itu dilepaskan kembali ya, ditarik kembali, kemudian setelah itu dibersihkan ya, karena ini kan masih banyak karatnya ini ya, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu atau di pickling ya, pickling, jadi di dalam larutan asam ya. Di sini continue ya, jadi di sini disebarkan nanti baru dia di roll ya. Setelah dia permukaannya lebih bersih, karat-karatnya karut di dalam larutannya, baru dia di rolling dingin ya. Jadi rolling dingin ya, karena dia sudah tipis dan juga dia langsung di roll saja ya, ditekan di roll seperti ini, sehingga nanti dihasilkannya yang seperti ini contohnya. Jadi ketebalannya itu lebih rendah, 0,3 sampai 2,5 mm. Itu bisa untuk industri otomotif ataupun industri yang lainnya ya. Ya terutama untuk industri otomotif ya di sini.
Ya, kemudian ini perubahan struktur mikro saat dia proses pengolahan ya. Secara singkatnya itu awalnya kan saat dia setelah di testing ya, setelah disolidifikasi ukurannya dia dendrit ya. Ini tergantung arah dari castingnya ya ke bawah ya, ini juga bentuknya ya dari dinding-dindingnya sini ya. Jadi mulainya dari ujungnya di sini ke atas ya castingnya. Lalu ya ini struktur mikronya kira-kira seperti ini. Baru saat dia dilakukan hot rolling, struktur mikronya atau butiran-butirannya ya, saat diamati dengan mikroskop terlihat ada butiran-butirannya, itu akan menjadi lebih memipih ya, karena kan di roll ya. Tebarannya direduksi sehingga memipih seperti ini, dan juga nanti bisa menjadi lebih banyak ya butiran-butirannya. Jadi semakin banyak butiran-butirannya itu dia akan semakin kuat dari paduannya itu. Karena butiran-butirannya itu juga bisa menahan dislokasinya. Jadi menahan dari tarikan yang bisa dihasilkan nantinya itu. Sehingga ya bajanya menjadi lebih kuat ya. Kemudian ini juga sama coloring, kemudian juga akan menjadi lebih keras ya. Nah, mungkin permasalahannya karena kan di sini sudah keras ya. Jadi semakin dia di-roll, semakin dia kecil ukurannya, nanti kan semakin keras sehingga dia lebih sulit lagi di-roll-nya ya. Untuk pengolahan selanjutnya itu lebih sulit. Nah, jadi bisa juga dari situ ada tahap namanya annealing ya. Jadi annealing itu untuk pelunakannya ya. Untuk melunakkan kembali sebelum di coloring ya. Karena setelah di-roll ya pasti bajanya kan akan semakin keras ya. Kalau dia terlalu keras ya nanti sulit di rollnya juga. Jadi harus di annealing, jadi dipanaskan sedikit ya. Dipanaskan untuk mengubah struktur mikronya lagi sehingga lebih lunak. Ataupun ini di akhirnya ya. Di akhir prosesnya itu di annealing karena sifat mekanik yang di sini itu kan keras ya. Sedangkan proses ini kan untuk industri manufaktur, untuk industri otomotif ya, itu kan mesti harus dibentuk lagi ya untuk menghasilkan bodi kendaraan. Nah, kalau sifatnya masih keras seperti ini akan sulit dibentuk ya, sehingga nanti dilakukan proses annealing itu juga sama untuk melunakkannya. Jadi lunak ya, sehingga itu akan mempermudah proses manufacturingnya. Jadi di sini ini juga sudah di annealing ya, jadi nanti ada keterangannya, CRC-nya anneal ya. Seperti itu. Nah, jadi ini contohnya untuk pembuatan kendaraan ya, untuk di pabrik BMW seperti ini ya. Itu ya pasti dari materialnya dari CRC tadi, kemudian di drawing ya, dibentuk seperti ini ya, agar dia lebih mudah karena setelah di roll itu kan sifatnya lebih keras, sehingga harus di annealing terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah lunak ya. Dan kemudian ya ini selanjutnya ya untuk proses pembuatan bodi ataupun bagian bodinya di situ ataupun bagian luarnya ya. Nah, kemudian ini teknologi yang lain ya. Jadi terutama untuk mengolah pasir besi ya. Karena pasir besinya tadi memang belum bisa diolah ya, tapi di dunia sendiri pas konsentrat besi juga sudah diolah ya, terutama di New Zealand, di Selandia Baru Steel itu sudah bisa mengolah pasir besi ya, sudah dalam konsentrat, kemudian nanti ditambahkan batu bara juga sebagai bahan baku ya, kemudian di furnace-nya di multi hard furnace di sini ya. Jadi ada beberapa bagian sehingga nanti yang dihasilkan itu bukan hanya iron making, jadi iron saja, tapi nanti ada slag-nya itu yang ya ini iron making ya. Iron making-nya itu kan karena pasir besi itu mengandung titanium dan juga ada satu lagi vanadium juga ya. Ini vanadium juga sebagai penguat baja ataupun yaitu harganya juga
cukup mahal juga ya. Jadi di situ nanti bisa dihasilkan di recovery ya vanadiumnya juga. Kemudian di converter yang lainnya sama ya, slab casting kemudian menghasilkan di sini. Jadi ini untuk mengolah konsentrat pasir besi ya, sehingga menghasilkan titanium dan juga nanti vanadiumnya juga. Kemudian ini salah satu yang lainnya, ini untuk alternatif ya, teknologi rotary kiln, kemudian submerged arc furnace, itu untuk mengolah biji besi yang kadar rendah ya. Jadi untuk biji besi lokal, ya ini contohnya mungkin bisa menggunakan ini ya. Jadi kalau tadi untuk blast furnace itu kan kandungan besi di dalam besinya itu di atas 64 ya 65, tapi ini untuk kadar besi rendah, ini kira-kira pengolahannya ini sama seperti nikel ya. Nikel cathode itu kan dia kandungan nikelnya relatif lebih rendah dibandingkan yang sulfida ya, sehingga dia harus di rotary kiln menjadi bentuk kalsinasinya, dikalsinasi, kemudian baru di electric furnace ya, di submerged arc furnace di sini. Baru setelah itu sama ya seperti sebelumnya hot metal, bisa juga langsung di casting menjadi pig iron, Fe-nya sudah 94%, ataupun dia di sini proses steel making-nya ya, sama seperti sebelumnya di BOF. Kemudian ya ini di alloying dan juga menghasilkan billet bajanya. Jadi ya RAK, SAF ya dari rotary kiln, kemudian submerged arc furnace. Jadi ini perbandingannya ya, jadi dengan iron ore kemudian ditambahkan batu bara ya untuk proses kalsinasi seperti yang ada di biji nikel. Kemudian ini harga biji besi juga ditentukannya oleh produsennya ya, yaitu terutama Australia, Brazil, dan juga China ya. Kemudian konsumen harganya juga tergantung dari produsen ataupun konsumen biji besinya, jadi produsen dari besi bajanya ya. Ini produsen dari ataupun konsumsinya ya. Konsumsi ini China, kemudian USA ya, kemudian India, Jepang, Rusia, dan juga Jerman ya. Jadi ini biasanya yang memperlihatkan tingkat perekonomian yang tinggi juga bisa dilihat dari konsumsi bajanya ya. Jadi semakin banyak dia mengkonsumsi baja, jadi tingkat perekonomiannya juga semakin tinggi ya, seperti China, USA, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Nah, kemudian ini pemanfaatan yang lainnya ya, itu untuk baja khusus atau special steel, merupakan golongan baja yang lebih untuk kebutuhan khusus ya. Jadi memberi kontrol komposisi yang lebih ketat ya, lalu ya, dan juga mikrostrukturnya yang sangat ketat, sehingga nanti sifat mekanisnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan baja umumnya ya, baik itu baja untuk konstruksi maupun juga untuk otomotif. Jadi yang berbedanya itu di sini ya, yang samanya itu steel making, yaitu sudah ada pembersihan dari bajanya yang level 1, jadi ini yang primer tadi ya, primary, kemudian di vacuum degassing tadi pembersihan level kedua, ini yang secondary ya tadi. Nah, kemudian ya selain dari sini primary dan secondary itu biasa dengan ada juga yang nama tertiary ya. Tertiary metalurgi. Tertiary proses ya. Jadi ini dilakukan lagi pembersihannya lagi terutama di vakum ya. Jadi vakum melting ataupun di slag remelting ya. Ini juga pembersihan tahap ketiga. Ini bisa di VAR, di ESR ataupun di vakum at remelting ya. Ini bisa jalurnya bisa ini ke sini, kemudian ke vakum ataupun dari sini langsung ke sini ya.
Intinya dari 4, 5, 6 itu termasuk tersiary metalurgi. Nah, biasanya memang bisa juga dari secondary ke tersiary, tapi biasanya karena spesial ya. Jadi di sini harus ada bahan bakunya memang yang sudah apa scrap dari special steel juga ya. Jadi dari sini yang udah komposisinya tertentu baru dia dimurnikan lebih lanjut ya, harus dalam keadaan vakum. Nah, jadi ini untuk aplikasi yang konvensional tadi yang di sini ya, commercial steel untuk konstruksi dan juga otomotif, yang ini untuk aplikasi khusus ya, untuk high speed train, kemudian untuk alat-alat pertahanan ya, baru untuk shaft dari aircraft ya, atau landing gear di sini bagian ininya, pendaratannya ya. Porosnya ya, ini bagian yang di tengahnya di sini ya, untuk menghubungkan dari sini ke sininya ya. Kalau turbin blade-nya kan itu dari nickel base ataupun titanium ya, teman. Nah, jadi ini yang tadi ya, 4, 5, 6 di sini ya, itu yang diperlukan teknologi dalam keadaan ya vakum biasanya, sehingga pembersihan komposisinya itu lebih tinggi. Nah, ini aplikasi-aplikasinya ya yang bisa digunakan tadi dari baja khusus atau special steel seperti ini ya. Untuk alat tadi pengelolaan juga itu kan harus lebih kuat ya dibandingkan yang ada di rollnya itu ya. Nah, itu juga terkonsumsi kan ya. Jadi setelah digunakan beberapa kali ya itu umur pakainya habis ya, sehingga digantikan. Nah, ini yang sudah digantikan ini yang menjadi scrap ya. Ini bisa menjadi scrap juga untuk masukkan lagi ke sini ya, green scrap di sini. Harus dibersihkan lagi. Jadi ini ya ini yang dari sini ya, setelah menjadi scrap ya bisa diolah lagi untuk menjadi di industri baja special steel ya. Kemudian ini perbandingan harganya juga sangat jauh ya. Di sini jauh lebih tinggi ini 800 ya. Ini sampai di atasnya itu ya, sampai 1000 ya dibandingkan ya HRC yang ini untuk konstruksi ya. Itu lebih tinggi. Ya, kemudian ini juga satu lagi yang untuk industri otomotif juga ya. Dia bisa juga mempunyai kekuatan yang tinggi, yang lebih advance itu gigasteel ya. Jadi kekuatannya itu di atas 1 gigapascal ya kekuatannya, atau 1000 di atas 1000 megapascal. Jadi selain kuat, kemudian juga lebih ringan ya dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian lebih mudah juga dibentuk ya, terutama yang inilah 3 atau 2 kriteria ini yang dibutuhkan untuk industri otomotif. Jadi contohnya ya ini lebih kuat ya yang diproduksi di Krakatau POSCO, tensile strength-nya lebih dari 1 gigapascal atau 1000 megapascal, dan juga lebih ya dengan lebih kuat, dan juga kemampuan meredamnya ya. Jadi saat dia bertabrakan dia tidak mudah hancur ataupun dia akan teredam ya. Jadi ini sebagai ada energi yang bisa diabsorpsi ya, sehingga nanti meredam dari benturan di sini. Seperti itu. Ya, ini terutama nanti yang akan dibutuhkan itu kandungan mangannya. Mangannya itu yang lebih tinggi ya. Jadi ditambahkan unsur-unsur tertentu, mangan dan juga yang lain-lainnya ya. Sehingga menghasilkan kekuatan yang tinggi dan juga bisa mudah dibentuk ya, dua keunggulan ini. Kemudian dibandingkan aluminium ya, walaupun dia aluminium itu lebih ringan, tapi dibandingkan kekuatannya, jadi rasio kekuatan terhadap beratnya itu bisa lebih tinggi juga ya. Jadi seperti ini, jadi walaupun untuk menahan aluminium, untuk menahan beban yang sama,
itu dibutuhkan ketebalan yang lebih tebal ya, walaupun dia ringan ya, tapi untuk ini hanya dibutuhkan ketebalan yang lebih sedikit. Contohnya ya, jadi bersifat ringan juga. Nah ini ya juga harus ya eco-friendly ya. Kemudian ya ini material apa, kebutuhan biayanya juga bisa ditekan juga ya. Jadi ini pengembangan untuk baja itu beragam ya, tadi seperti yang di atas 1000 megapascal ya, itu bagian di sini, tapi juga harus bersifat mudah dibentuk ya, artinya selain ininya tinggi, elongasinya, ductility-nya juga harus tinggi ya, sehingga itu semakin mudah dibentuk. Jadi yang ini ya, di atas di sini, dan juga kira-kira di atas 20 di sini. Jadi ini ya, terutama yang baja tadi ya, TWIP atau gigapascal itu ya, TWIP steel ataupun di sini ya, generasi ketiga dari advanced high strength steel ya, itu kategorinya. Nah, itu mungkin akan ya sedikit dijelaskan ya untuk apa perakuan pemaduannya di bagian akhir nanti ya, ataupun untuk stainless steel dan juga yang lain-lainnya juga, sifat mekanik, sifat-sifat dari fasanya ya yang ada di dalam baja terutama. Nah kemudian ini sama juga seperti yang nikel ya, jadi untuk kebutuhan energi baru terbarukan yang sebelumnya itu nikel di sini ya, Fe juga dibutuhkan ya, terutama karena memang volumenya itu lebih besar, sehingga kalau kita bandingkan ini apa prediksinya ya untuk kebutuhan pengembangan energi baru terbarukan sampai 2045 untuk mengurangi efek pemanasan global, yang ini Ni ya, abu-abu itu Ni, kemudian ini Cu, kemudian ini adalah aluminium ya, itu skalanya yang di sini ya, itu hanya sampai 1.400 ya, 1.400.000 ton ya, tapi yang untuk Fe di sini ini skalanya yang ada di sini ya, lebih besar lagi. Jadi Fe itu juga masih dibutuhkan ya, terutama ya baja ya, pemanfaatannya itu yang paling besar dibandingkan jenis paduan-paduan yang lain. Ya, mungkin saya stop recordingnya ya.